Saya akan menjelaskan tentang pentingnya penganjian. Proses pelapisan benang lusi dan kanji tersebut dinamakan proses penganjian atau saizing. Penganjian bukan memberikan nilai tambah dalam proses pembuatan kain tenun. Ini disebabkan karena setelah kain ditenun, material kanji yang menempel pada benang akan dihilangkan dari kain ketika proses penyempurnaan kain yang dinamakan proses penghilangan kanji. Selanjutnya, tujuan utama proses penganjian ada 4, yaitu yang pertama meningkatkan kekuatan benang, yang kedua mengurangi bulu-bulu pada permukaan benang yang dapat menimbulkan masalah pada proses pertenunan, yang ketiga meningkatkan ketahanan gosok antar benang dan benang dengan bagian-bagian mesin, dan yang terakhir yaitu mengurangi fly waste selama proses pertenunan, terutama untuk mesin tenun kecepatan tinggi. Tujuan akhir dari penganjian sendiri yaitu menghilangkan atau mengurangi putus benang lusi selama proses pertenunan. Perlu diingat bahwa hanya benang lusi yang perlu dikanji. Hal ini disebabkan karena seperti sudah dijelaskan sebelumnya, benang-benang lusi mengalami perlakuan yang lebih kasar dibanding dengan benang pakan. Benang pakan tidak perlu dikanji dan tidak perlu mendapatkan perlakuan khusus. Beberapa sifat benang stapel dapat dipengaruhi oleh adanya penganjian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin kanji. Mesin kanji digunakan untuk melapisi benang dengan lapisan kanji. Mesin kanji yang pertama dibuat tahun 1803 di Inggris. Bagian-bagian utama dari mesin kanji adalah creel, size box, unit usaha pengaring, bimbing, dan berbagai peralatan pengontrol. Size box bisa dikatakan bagian yang paling penting dari mesin kanji. Selama proses penganjian, benang-benang lusi dilewatkan melalui size box yang berisi larutan panas atau campuran-campuran zat kanji. Benang-benang yang melewati size box tersebut membawa sejumlah larutan kanji yang menempel pada benang, kemudian diparas oleh squeezed roll agar kanji menyerap dan tidak terlalu banyak menempel. Temperatur yang baik pada bak kanji yaitu sekitar 70 sampai dengan 77 derajat Celcius atau 160 sampai dengan 170 Fahrenheit. Cara untuk mengatur temperatur yang konsisten yaitu yang pertama pemanasan langsung dengan menggunakan uap panas yang langsung diinjeksikan ke bak kanji. Yang kedua, pemanasan tidak langsung dengan menggunakan uap panas yang disalurkan melalui pipa-pipa sekeliling dinding bak kanji. Nah, untuk membuat larutan kanji digunakan peralatan pemasak yang dilengkapi dengan peralatan pengaduk agar campuran kanji menjadi rata. Saat ini, pengajian modern dapat langsung melaksanakan pengajian secara otomatis. Perangkat software digunakan untuk menghitung secara langsung besaran-besaran kanji yang diinginkan sesuai dengan berat benang lusi yang akan dikanji. Dalam praktik digunakan okupasi bak kanji atau size box occupation untuk menentukan kerapatan benang atau yarn spacing. Persentase kerapatan benang pada bak kanji ditentukan sebagai berikut, yaitu 0% okupasi sama dengan A per B dikali C dikali 100, di mana A adalah jumlah hasil benang yang akan dikanji, B adalah jumlah benang persatuan panjang, C adalah jarak antar piringan bim seksi. Nah, jumlah benang persatuan panjang adalah jumlah benang yang menempati satuan panjang tertentu saat diletakkan berjajar satu sama lain. Jarak antar piringan bim seksi adalah sama dengan ruang kerja dalam bak kanji yang juga sama dengan lebar jajaran benang. Selanjutnya, pengaturan bim pada creel bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, dikelompokkan menjadi 2, 4, 6, atau 8 bim per kelompok, terdiri dari 1 hingga 4 kelompok. Yang kedua yaitu ditumpu dengan pengaturan 2 tingkat. Selanjutnya ada bahan kanji.
Salah satu persyaratan utama memilih bahan kanji adalah daya rekatnya terhadap serat. Serat-serat material kanji mempunyai kesamaan sifat akan memiliki daya rekat yang baik. Misalnya, kanji atau starch dan cotton mempunyai daya rekat yang baik disebabkan karena keduanya memiliki struktur selulosa. Yang pertama, kanji tepung atau starch. Starch merupakan kanji yang paling tua yang digunakan dalam pengajian serat-serat selulosa. Starch juga paling banyak digunakan di seluruh dunia karena harganya murah dan mudah diperoleh. Selanjutnya ada polyvinyl alkohol atau PVA. PVA sendiri merupakan bahan kanji terbesar kedua yang banyak digunakan dalam pengajian. PVA banyak digunakan untuk pengajian benang-benang sintetis seperti polyester dan campuran polyester atau cotton. Juga cocok untuk pengajian wool konvensional yang memerlukan temperatur penghilangan kanji yang rendah. Daya rekat lapisan film PVA kuat, tahan terhadap gesekan, dan mudah dihilangkan kanjinya dalam air panas. Kekuatannya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan tepung kanji dan juga lebih fleksibel daripada kanji-kanji standar lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis kanji lainnya. Yang pertama ada carboxymethyl cellulose. Dibuat dari bubur kayu atau pulp dan cotton lint atau scrap. Kelemahan bahan kanji ini adalah sulit untuk membuat larutan kanji yang homogen. CMC atau carboxymethyl cellulose mempunyai daya rekat yang baik untuk cotton. Kekuatan lapis film dan ketahanan gosoknya sudah cukup. Selanjutnya ada pelumas dan zat pembantu. Pada proses pengajian, bahan pelumas dan zat pembantu lainnya ditambahkan terhadap campuran kanji. Bahkan pelumas selalu ditambahkan untuk meningkatkan ketahanan gosok benang terutama pada mesin tenun, rapir, dan proyektil. Pelumas dengan anti-sticking agents mencegah terjadinya lengketan-lengketan atau karat PVA pada silinder pengering. Zat pengemulsi ditambahkan pada lemak atau wax untuk meningkatkan disability. Selanjutnya ada cara pembuatan larutan kanji. Untuk proses pengajian dengan mesin biasanya dilengkapi dengan peralatan pemasak kanji. Mesin yang digunakan terdiri dari 2 unit. Yang pertama ada unit proses pemasakan kanji dan yang kedua ada proses pengajian. Yang pertama, unit pemasakan kanji. Untuk mempersiapkan larutan kanji yang siap digunakan dalam proses pengajian. Bahan-bahan kanji yang ditentukan dalam resep perlu dimasak terlebih dahulu. Sampai saat ini ada 2 mesin pemasak kanji, yaitu mesin pemasak terbuka yang di dalamnya ada clay pan dan mixing system, dan yang kedua ada high pressure cooker atau jet cooker. Di dalamnya ada clay pan, mixing system, dan high pressure cooker. Yang kedua, cara pembuatan larutan kanji. Contoh salah satu proses memasak pembuatan kanji pada clay pan yaitu 150 air dimasukkan, terus kemudian diaduk, kemudian dimasukkan 25 kg tapioka dan diaduk terus selama 15 menit. Selanjutnya dipanaskan hingga mencapai temperatur mendidih selama 10 menit. Selanjutnya pengadukan diteruskan selama 5 menit dan lemak dimasukkan. Aduk sampai 10 menit. Turunkan temperaturnya menjadi 80 derajat Celcius. Dan yang terakhir, campurkan dengan kanji pada bak pemasak. Keterampilan yang diperlukan dalam menyiapkan proses pengajian itu juga perlu. Nah, keterampilan apa saja? Yang pertama, membaca kartu proses. Yang kedua, memberikan kesiapan peralatan mesin sizing dan larutan kanji. Yang ketiga, memeriksa kesiapan mesin. Yang keempat, menyiapkan bim benang yang akan dikanji. Yang kelima, menyiapkan bim kosong.
Yang keenam, menyiapkan bahan baku kanji, dan yang terakhir membuat larutan kanji. Selanjutnya, sikap kerja dalam menyiapkan proses pengajian. Yang pertama, menerapkan pembacaan kartu proses dan resep kanji sesuai SOP. Yang kedua, menerapkan pemeriksaan kesiapan mesin sizing dan larutan kanji sesuai SOP. Yang ketiga, menerapkan pemeriksaan ketidaksiapan mesin sesuai SOP. Yang keempat, menerapkan penyiapan BIM benang yang akan dikanji sesuai SOP. Yang kelima, menerapkan penyiapan BIM kosong sesuai SOP. Yang keenam, menyiapkan bahan baku kanji sesuai SOP. Dan yang terakhir, menerapkan pembuatan larutan kanji sesuai SOP. Sekian, terima kasih. Nah, pengetahuan yang diperlukan dalam mengoperasikan mesin kanji atau sizing. 1. Penyiapan peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang harus disiapkan adalah ballpoint, paper tape, gunting, roll meter, pisau, tali rapia. Pastikan semua peralatan dapat berfungsi dengan baik saat persiapan proses. Lalu periksa kode konstruksi, total helai benang lusi masing-masing BIM lusi, jumlah BIM lusi dalam satu set. Selanjutnya kartu BIM lusi sebelum pemasangan pada krel mesin sizing. Lalu pastikan aksesoris dan krel defuse dalam kondisi baik. Poros BIM. Lalu selanjutnya poros BIM lusi dalam kondisi bersih dan nomor tanda pada poros tertera jelas. 7. Bel bearing tidak ada yang aus. 8. Brake beam bracket jumlah dan kondisinya masih baik. Lalu nomor 2. Pelaksanaan proses. Melakukan pekerjaan proses naik beam yang akan dikanji. Yang pertama yang harus dilakukan adalah cek krill sizing, potong sisa benang yang akan dikanji sebelum di beam warping. Nomor 2, ikatkan benang pancing terhadap beam baru. 3. Buka semua kampas rem pada krill. 4. Tarik sisa benang yang ada pada beam dan pastikan sisa benang pada beam telah ditarik habis. Lalu selanjutnya masukkan semua sisa benang pada karung, kemudian timbang dan simpan di tempat penyiapan waste. Selanjutnya siapkan electric control. Gerakan katrol ke grill paling belakang untuk mengangkat beam. Lalu angkat beam paling belakang dan turunkan di tempat penyimpanan beam. Lalu selanjutnya lepaskan roll pemutar beam kosong, pasang pada beam baru yang akan naik. 8. Naikkan beam yang akan dikanji dan pasang rem kanvas pada grill. 9. Ikatkan semua ujung benang baru dengan looper. Selanjutnya proses yang akan dilakukan adalah melakukan proses menaikkan dan menurunkan beban looper. 1. Siapkan beam looper, pastikan beam dalam keadaan bersih, tidak ada benang dan paper tape yang menempel. 2. Pasang adaptor pada poros beam tenun, pastikan adaptor terpasang dengan benar. Nomor 3. Dorong beam sampai menyentuh dudukan pengangkat beam atau yang disebut dengan beam liter. Pastikan beam tenun terpasang dengan benar dan tidak benar akan berbenturan dengan mesin. Selanjutnya lihat panel di bagian bawah depan mesin, tekan tombol untuk menaikkan beam tenun dan pastikan semua tombol berfungsi dengan baik. Selanjutnya tekan tombol untuk mengunci beam tenun pada panel bagian depan, kanan, dan kiri. Pastikan tombol press roll berfungsi dengan baik. Nomor 6. Tekan tombol untuk menaikkan press roll. Pastikan tombol press roll berfungsi dengan baik. Selanjutnya tekan tombol untuk menurunkan beam liter. Pastikan tombol beam liter berfungsi dengan baik. Lihat panel depan kiri, putar switch coupling pada posisi pengunci. Pastikan switch coupling berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya, setel kecepatan mesin pada kecepatan 1. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu alirkan larutan kanji dari mixer ke size box. Pastikan tombol manual untuk mengalirkan larutan kanji berfungsi dengan baik. Pastikan otomatis pengaliran larutan kanji berfungsi dengan baik.
Lalu lilitkan benang pada bim tenun, pastikan benang looper terlilit pada bim tenun. Selanjutnya pasang tali rapiat dan paper tape di tiap bim. Untuk pemasangan tali raja disesuaikan dengan jumlah bim yang akan dikanji, karena tali rapiat ini digunakan untuk memisahkan benang yang lengket setelah dikanji, sehingga memudahkan pemasangan rol pemisah gersan. Sementara mesin menarik benang, amati di bagian krill. Pasang tali rapiat dan paper tape di setiap bim. Biarkan paper tape dan tali rapiat terkanji. Selanjutnya siapkan rol pemisah. Pastikan rol pemisah tidak ada yang bengkok atau cacat. Lalu masukkan rol pemisah di antara lapisan benang. Lakukan sampai seluruh benang terpisah tidak lengket. Dan pastikan tidak ada benang yang silang. Lalu selanjutnya kunci atau kencangkan dudukan rol pemisah. Kunci dudukan rol pemisah menggunakan kunci pas. Stop mesin jika semua rol pemisah sudah terpasang. Tekan tombol merah untuk memberhentikan mesin. Pastikan mesin telah berhenti. Lalu bersiap untuk menjalankan mesin. Potong benang, pasang paper tape di ujung benang yang terpotong. Pastikan benang terpotong dengan benar dan pasang paper tape pada benang tersebut. Lalu lihat panel depan bawah. Tekan tombol menaikkan bim lifter. Pastikan tombol berfungsi dengan baik. Lalu tekan tombol untuk membuka kunci bim. Pastikan tombol berfungsi dengan benar. Tekan tombol untuk menaikkan press roll. Lalu tekan tombol untuk menurunkan bim lifter. Pastikan tombol berfungsi dengan benar. Keluarkan bim dengan hati-hati. Pastikan bim yang keluar dari mesin sizing tidak berbenturan. Lepaskan adaptor yang terpasang pada bim tenun. Pastikan adaptor telah terlepas pada poros bim. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu melakukan proses penyetelan parameter mesin. 1. Setel counter sesuai dengan order yang akan dilakukan. Pastikan setting counter sesuai dengan order yang telah ditentukan. 2. Setel tegangan. Pastikan settingan tension pada mesin sesuai order. 3. Setel putaran bim panel kanan depan. Pastikan settingan putaran bim sesuai order. 4. Setel roll. Gunakan tombol FPC panel kiri depan. Pastikan settingan press roll. Pastikan settingan press roll sesuai order yang telah ditentukan. Setel tegangan tension antara sisir ke silinder. Gunakan tombol FDS. Pastikan setelan tension antara sisir ke silinder sesuai order yang telah ditentukan. 6. Setel tension antara sisir ke bim. 7. Bersihkan size box. Pastikan size box sudah bersih. 8. Buka steam uap. 9. Alirkan larutan kanji. 10. Kunci kopling. 11. Setel size box dalam kondisi on. Pastikan size box dalam posisi on. 12. Setel semua roll. 13. Jalankan kecepatan siput. 14. Setel tegangan antara size box ke silinder. Lalu setel tegangan antara size box ke roll trims FWS. Selanjutnya tekan tombol kecepatan 2. Dan terakhir setel kecepatan pada 60 rpm. Panel kiri kanan dan depan. Selanjutnya penjelasannya, keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan mesin kanji. 1. Mengoperasikan mesin sizing. 2. Memberhentikan atau mematikan mesin sizing. Lalu sikap kerja dalam mengoperasikan mesin sizing. 1. Menerapkan pengoperasian mesin sizing sesuai SOP. Mengendalikan proses. Faktor-faktor yang harus diperhatikan saat proses penganjian adalah kontrol tegangan pada krill mesin kanji harus diperhatikan, khususnya pada penganjian benang jet spinning dan benang-benang open end. Tegangan maksimum tidak boleh melebihi 5% dari kekuatan tarik saat putus. Yang kedua, size take up dipengaruhi oleh viskositas larutan kanji dan juga struktur benang. Viskositas larutan kanji ditentukan oleh resep banyaknya kanji dalam larutan kanji dan juga jenis kanji yang digunakan, tingkat pengadukan secara mekanik, dan temperatur lama waktu pemasakan. Selanjutnya, kerapatan benang pada size box dan pada silinder pengering perlu diperhatikan.
Selanjutnya, pemilihan kanji untuk benang staple biasanya didasarkan karena pertimbangan harga. Untuk benang filamen biasanya didasarkan karena pertimbangan daya rekat terhadap serat-seratnya. Selanjutnya, kecepatan mesin kanji pada saat pengajian, yang kadang-kadang menyebabkan kondisi yang tidak diinginkan. Lalu ada stretch benang lusi. Selama proses pengajian harus dikontrol secara akurat untuk menjaga benang tetap mempunyai sifat mulur yang diperlukan pada saat pertenunan. Beam yang paling belakang atau black beam hingga size box stretch-nya tidak boleh melebihi dari 0,5%. Kanji-kanji yang larut di air dapat menyebabkan masalah pertenunan yang menggunakan mesin waterjet. Lalu mengamati proses untuk menentukan penyebab inefisiensi harus dilaksanakan dengan teknik analis yang kritis dan dilaksanakan oleh praktisi yang sudah berpengalaman dan bukan merupakan bagian dari pengamatan frekuensi mesin stop yang merupakan bagian dari pekerjaan. Lalu roll pengantar harus bersih dari endapan yang menempel dan bebas dari ujung-ujung yang tajam, khususnya untuk pengajian benang jet spinning. Roll tersebut harus dihaluskan atau sanded. Yang terakhir adalah pembasahan awal pada benang yang dikanji dapat mengurangi size take up yang memang diharapkan untuk proses-proses tertentu, khususnya pengajian benang cotton. Gangguan-gangguan pada proses pengajian. Yang pertama ada benang-benang yang keluar dari silangan. Kedua, putus benang pada sisir. Ketiga, kelebihan pelumasan atau slasher oil. Yang keempat, lapping pada bim-bim, seksi, dan roll. Yang kelima, membersihkan lapping atau cutting lap yang tidak terlalu bersih. 6. Benang yang melilit atau kusut. 7. Benang-benang yang nyangkut atau stuck. 8. Benang-benang yang berjalan timbul, tenggelam, atau running out and in. Lalu hard size. Yang ke-10 ada volume cairan tinggi rendah atau sebaliknya. Dan yang terakhir ada benang lusi yang basah. Melakukan perawatan sederhana. Yang pertama ada pengertian, pemeliharaan, dan perawatan mesin. Secara umum, maintenance, pemeliharaan, dan perawatan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pekerjaan untuk menjaga sesuatu dalam kondisi yang baik. Tidak akan ada perawatan apapun. Melakukan perawatan sederhana. Yang pertama, pengertian, pemeliharaan, dan perawatan mesin. Secara umum, maintenance, pemeliharaan, dan perawatan dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau pekerjaan untuk menjaga sesuatu dalam kondisi yang baik. Tidak akan ada peralatan apapun yang tidak akan pernah rusak karena semuanya memiliki masa pakai. Hampir semua peralatan didesain harus dirawat secara berkala. Sebagai contoh, belt perlu disetel ketegangannya. Bagian peralatan yang berputar memerlukan alignment dan pelumasan yang memadai, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, komponen tertentu perlu diganti, misalnya bearing pada main motor. Pemeliharaan dan perawatan mesin kanji merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga kondisi mesin kanji sehingga tetap dapat berproduksi dengan baik dan lancar. Perawatan mesin kanji yang dilakukan secara teratur dapat mengurangi terjadinya kerusakan mesin yang menghambat jalannya produksi dan dapat menjaga mutu hasil produksi dan memperpanjang umur mesin. Lalu yang kedua, ada tujuan tujuan pemeliharaan dan perawatan mesin. Yang pertama, mencegah gangguan saat proses produksi berlangsung. Kedua, memperpanjang masa pakai aset berupa mesin atau peralatan yang dipakai. Yang ketiga, konservasi energi. Yang keempat, penggunaan tenaga kerja secara efisien. Yang terakhir adalah penghematan biaya. Cara melakukan doving pada beam tenun. Yang pertama, lihat counter. Jika penarikan hampir selesai sesuai dengan order, mesin akan otomatis mengurangi kecepatan. Yang B, lakukan pemberhentian mesin. C, buka pengaman mesin. Pastikan pengaman mesin telah terbuka. Yang D, tekan tombol hitam untuk mengurangi kecepatan. Lalu tekan tombol hitam plus untuk menambahkan kecepatan. Pastikan tombolnya bekerja dengan baik. Yang F, tekan tombol kecepatan 1.
Lalu pasang paper tape pada beam yang berputar dengan kecepatan 1. Lalu tekan tombol untuk menghentikan mesin. Selanjutnya pasang paper tape pada bagian belakang beam. Lalu putar switch untuk melepas kopling. Lalu gunting benang dan tempel ujung benang pada beam yang dengan paper tape ke badan beam. Lalu selanjutnya tekan tombol untuk menaikkan lifter. Lalu tekan tombol untuk membuka kunci beam ke kiri dan ke kanan. Lalu tarik beam dari mesin. Buka adaptor beam. Bawa beam ke area timbangan. Dan yang terakhir, timbang dan simpan beam. Melakukan proses menaikkan beam tenun. Yang pertama, siapkan beam tenun untuk penarikan baru. Yang kedua, bersihkan beam dari kotoran. Ketiga, periksa tempat dudukan roda gigi beam tenun. Keempat, pasang adaptor beam dari kanan ke kiri. Kelima, dorong beam dengan hati-hati. Lalu tekan tombol untuk menaikkan beam. Selanjutnya, tekan tombol untuk menggerakkan pengunci beam dari kiri ke kanan. Lalu tekan tombol untuk menggerakkan press roll. Selanjutnya tekan tombol untuk menurunkan lifter beam. Selanjutnya putar switch, posisi koplingnya harus mengunci. Lalu tekan tombol kecepatan 1. Kemudian tarik dan lilitkan benang. Pasang paper tape pada benang. Selanjutnya setel mesin dan tutup pengaman beam. Lakukan penyetelan lebar sisir. Tekan tombol kecepatan. Lalu yang terakhir, periksa benang-benang pada sisir ekspansi. Jangan ada yang lengket atau menyilang. Pastikan tidak ada benang-benang yang silang dan lengket. Keterampilan yang diperlukan dalam menangani beam tenun. Yang pertama, melakukan doffing benang yang telah dikanji. Lalu memasang beam pada penggulungan yang kosong. Yang terakhir, menyimpan beam benang yang telah dikanji. Lalu sikap kerja dalam menangani beam tenun. Yang pertama, menerapkan penanganan doffing beam benang yang telah dikanji. Dan pemasangan beam penggulung kosong harus sesuai SOP. Yang kedua, menerapkan penyimpanan beam yang benang yang telah dikanji sesuai dengan SOP. Terima kasih sudah menonton.